Tahun 1843. Hujan menghantam atap pesanggerahan seperti amarah langit yang tak tertahankan. Kilatan petir memecah kegelapan malam, sesekali memperlihatkan wujud bangunan tua di tengah hutan yang terisolasi dari dunia luar. Dinding-dindingnya basah, berlumut, dan dipenuhi ukiran aneh yang tampak seperti ukiran wajah-wajah manusia yang berteriak kesakitan. Angin menderu, membawa bisikan yang terdengar seperti doa atau kutukan. Di dalam bangunan itu, cahaya Petromax bergetar, redup, dan nyaris padam. Di tengah aula utama, seorang anak laki-laki pribumi, tak lebih dari 14 tahun, terbaring telanjang di atas altar batu. Tubuhnya gemetar, wajahnya penuh luka, matanya kosong seperti jiwa yang sudah menyerah. Tangan dan kakinya terikat kuat dengan tali rotan berduri yang tertancap ke dalam daging. Setiap gerakannya hanya menambah luka. Ia tidak lagi menangis, tangisannya telah habis sejak siang tadi. Di hadapannya berdiri Tuan Leeuwenhoek, seorang bangsawan Belanda bertubuh jangkung, berjubah merah tua, dengan wajah kaku tak berperasaan. Di tangannya tergenggam pisau perak berkarat darah, ujungnya runcing seperti lidah ular. Matanya menyala dengan kebencian dan nafsu yang tak manusiawi. Di belakangnya, berdiri pendeta Belanda, mengenakan jubah hitam lusuh, wajahnya tersembunyi di balik kerudung gelap. Tangan keriputnya menggenggam kitab tebal yang dijilid dari kulit manusia, berbau busuk seperti bangkai dan kematian. Sanguinis vita, aeternitas ex dolore. Darah adalah hidup, keabadian dari penderitaan. Suara sang pendeta seperti tidak berasal dari tenggorokan manusia. Lebih seperti desis ular yang merayap di lantai, menembus kulit dan menusuk sumsum. Ia membaca mantra dari halaman kitab yang seolah berdetak seperti daging hidup. Tuan Leeuwenhoek melangkah pelan ke arah anak itu. Ia menunduk, mencium kening si bocah, lalu tanpa ragu menggoreskan pisau itu di bagian dada kiri korban. Anak itu menjerit, suaranya meraung keras, tinggi, memantul di dinding batu dan menciptakan gema penderitaan yang seperti tak akan pernah berhenti. Pisau itu kembali turun, mengiris perut, kemudian lengan, lalu pipi. Setiap torehan disertai bisikan mantra. Darah mengalir deras, ditampung dalam sebuah mangkuk perunggu, yang kini berisi cairan merah pekat berkilau kehitaman. Tubuh bocah itu bergetar hebat. Matanya memutar ke atas, mulutnya terbuka tanpa suara. Ia masih hidup, tapi jiwanya seolah sudah ditarik sebagian. Tuan Leeuwenhoek mengangkat mangkuk itu tinggi-tinggi, lalu menumpahkan isinya ke celah-celah altar batu. Lantai bergetar, angin mendesing dari segala arah. Cahaya Petromax meredup, berkedip-kedip. Dari dalam dinding, terdengar jeritan, ratusan, bahkan ribuan suara, tumpang tindih antara tangisan, tawa, dan raungan kematian. Semuanya menggema dalam satu nada, kengerian murni. Lilin-lilin padam satu persatu. Udara menjadi beku. Langit mengguntur seperti langit terbuka ke neraka. Dan lalu, lampu Petromax meledak, kaca dan minyak menyebar ke seluruh ruangan, meninggalkan hanya kegelapan yang memekakkan telinga. Tapi di dalam gelap, suara itu masih ada. Meninggi, melebar, menggulung, seperti tsunami suara. Satu teriakan panjang dari ratusan jiwa yang diseret ke dalam satu tubuh. Lalu, hening. Tak ada yang tahu berapa banyak anak yang dikorbankan malam itu. Tak ada catatan, tak ada pelayat, hanya darah, batu, dan rumah yang menelan nyawa sebagai bayaran. Dan rumah itu masih berdiri, menunggu. Jawa Barat tahun 2025. 3 mahasiswa arkeologi dari Jakarta bernama Intan, Raffi, dan Edo menyusuri jalur tua yang hampir tertutup semak dan akar. Mereka dikirim oleh dosen mereka untuk meneliti rumah kolonial tak tercatat yang konon ditemukan oleh warga lokal saat membuka akses hutan untuk jalur ekowisata. Ini bukan rumah biasa, gumam Intan, menatap layar GPS yang terus berputar meskipun sinyal satelit sempurna. Kompas juga kacau. Jangan-jangan tanahnya punya medan magnet, ujar Edo. Tapi suaranya terdengar dipaksakan. Mereka sudah berjalan hampir 3 jam dan kabut mulai turun, padahal belum pukul 4 sore. Raffi, yang membawa drone dan peralatan dokumentasi, menghentikan langkah. Aku dengar sesuatu dari arah depan, dan di tengah hutan sunyi itulah mereka melihatnya. Sebuah pesanggerahan tua berdiri angkuh di bawah naungan pohon-pohon besar. Bangunannya 2 lantai, terbuat dari kayu jati gelap, temboknya sebagian roboh dan berlumut.
Namun yang membuat mereka membeku adalah relief wajah-wajah manusia tergurat di tiang dan lantai teras. Semuanya menggambarkan ekspresi ngeri, mulut menganga, mata terbelalak. Apa ini, ukiran, atau cetakan nyata? Tanya Raffi, pelan. Intan menelan ludah. Ini, seperti pernah dibersihkan, tapi bukan oleh manusia biasa. Mereka masuk. Langkah pertama mereka ke dalam pesanggerahan membuat udara berubah drastis. Suhu turun tajam, sunyi, tidak ada suara serangga, tidak ada kehidupan. Interiornya masih utuh sebagian. Altar batu berada di tengah ruangan utama. Lantai kayu berderit di setiap langkah, seolah menjerit karena disentuh manusia lagi setelah sekian lama. Raffi mengaktifkan drone dan mengudara. Tapi layar monitor menampilkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Drone merekam puluhan bayangan manusia berdiri melingkar di sekitar pesanggerahan. Mereka tidak terlihat dengan mata telanjang. Hanya di layar. Ini glitch, tanya Edo, tapi suaranya gemetar. Malam pertama, mereka memutuskan tidur di ruang utama. Tapi tidur tak datang. Setiap kali mata hampir terpejam, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, meski mereka tahu tak ada siapapun di sana. Pukul 1.44, Intan terbangun karena mendengar sesuatu. Suara pelan seperti anak kecil menangis. Dia menyalakan senter dan mengikuti suara itu ke arah sumur tua di pojok ruangan. "Halo," bisiknya. "Siapa di sana?" Sumur itu mengeluarkan bau amis. Dan, uap, di dalamnya, samar-samar, ada gerakan. Seperti tangan yang melambai. Tapi ketika senter diarahkan langsung ke sana, tak ada apa-apa. "Raffi," panggil Intan. Tak ada jawaban. "Edo," dia kembali ke ruang utama. Tapi keduanya tidak ada, hanya tas mereka yang tertinggal. Pagi harinya Raffi ditemukan oleh Intan di altar. Telanjang, dingin, tak bernyawa. Tapi yang mengerikan, tidak ada setetes darah pun tersisa di tubuhnya. Kulitnya mengering seperti lapisan plastik. Edo ditemukan siangnya, berdiri menghadap tembok, tubuhnya bergetar, mulutnya terus berbisik sesuatu dalam bahasa Belanda. Ia menolak disentuh, menolak diajak pergi. Intan akhirnya menemukan sebuah buku catatan kuno dalam laci meja. Sampulnya berdebu, dan ketika dibuka, halaman pertamanya tertulis dalam tinta kering. Jika altar ini menerima darah manusia yang belum tercemar, maka rantai akan longgar. Ia tidak mati, hanya tidur. Dan rumah ini adalah perutnya. Intan menjatuhkan buku itu. Tangan dan kakinya dingin. Ini bukan bangunan biasa. Ini penjara. Atau lebih buruk, tubuh dari sesuatu yang dikubur hidup-hidup. Malam kedua, Edo hilang. Drone terakhir Raffi merekam Edo berjalan ke sumur, lalu melompat ke dalamnya dengan senyuman lebar. Dan dari dalam sumur, terlihat dua tangan mencengkeram batu pinggiran, bukan tangan manusia. Terlalu panjang, terlalu hitam, terlalu banyak jari. Intan sendirian. Ia mencoba membakar pesanggerahan, menyiram bensin ke dinding dan altar. Tapi saat korek dinyalakan, api menyala di tangannya sendiri, menyulut kulitnya, bukan dindingnya. Ia lari keluar, tapi jalannya tidak ada. Hutan berubah. Pohon-pohon tak lagi sama. Tidak ada jalan pulang. Tidak ada arah, hanya kabut, dingin, dan napas berat yang tak terlihat dari belakang lehernya. Di akhir malam, kamera terakhir milik Raffi merekam Intan berdiri di depan altar. Matanya kosong, mulutnya berbisik. Tuan Leeuwenhoek telah bangun, dan pesanggerahan itu kembali lapar. Hari ketiga, kabut tak lagi hanya di luar, ia merasuk ke dalam rumah. Intan terbangun di sudut ruangan yang remuk. Badannya berdebu, keringat dingin membasahi leher, dan di kedua tangannya, darah yang bukan miliknya. Ia tak ingat apapun. Malam sebelumnya seperti mimpi buruk yang dipaksa masuk ke dalam tubuh. Dia memanggil Raffi dan Edo. Tapi hanya hening. Pesanggerahan itu sepi. Bahkan angin tak lagi bergerak. Ketika ia mencoba membuka pintu depan, daun pintu itu bergeming. Tidak terkunci, tapi menolak terbuka, seperti bagian dari dinding itu sendiri. Semua jendela kini tertutup oleh urat-urat hitam yang menjalar dari altar menuju dinding. Intan mengambil senter dan menyusuri tangga ke lantai atas. Tangga itu dulu berderit, sekarang diam, seperti takut bersuara. Ia membuka pintu pertama, isinya kosong, tapi udara di dalam jauh lebih dingin, dan di temboknya terdapat coretan kuku, puluhan, ratusan, dengan kalimat yang sama tertulis dalam darah. "Aku masih di sini, jangan bangunkan aku." Dia memakan wajahku. Sementara itu, di luar hutan,
Di kantor pengembang properti di Jakarta, sebuah perusahaan bernama Vita Colonial Heritage menyatakan telah membeli sebidang tanah peninggalan kolonial yang tidak terdaftar dalam catatan BPN. Tanah itu akan diubah menjadi resor bertema sejarah, dengan gaya glamping dan interior asli era 1800-an. Pesanggerahan Leeuwenhoek, ucap direktur mereka, seorang keturunan Belanda, sambil tersenyum ke kamera media. Kami akan hidupkan kembali kejayaan masa lalu, dalam bentuk modern. Tanggal pembukaan ditetapkan, Jumat Kliwon, bulan depan. Kembali ke pesanggerahan, Intan mulai mendengar suara-suara, bukan dari luar, tapi dari dalam tubuhnya sendiri. Bisikan dalam bahasa yang tak dimengertinya, tapi memerintah dengan jelas. Setiap kali ia melewati cermin, wajahnya berubah-ubah, kadang seperti wajah Maya, kadang Raffi, kadang tidak punya wajah sama sekali. Ia kembali ke altar, darah menggenang di sekitarnya. Di lantai, terbuka satu ruang baru, lorong menuju bawah tanah yang sebelumnya tak ada. Ia turun, dinding lorong itu seperti daging. Basah, hangat, berdenyut, dan di ujung lorong, ruangan persegi penuh dengan tulang, tengkorak, dan sisa-sisa pakaian mahasiswa. Di tengah ruangan itu berdiri bayangan manusia yang sangat tinggi, mengenakan jubah merah tua, berdiri membelakangi Intan. Selamat datang kembali, Nona, ucapnya dalam bahasa Belanda. Sudah lama saya menunggu tubuh baru. Intan ingin lari, tapi kakinya menancap dalam lantai yang lengket. Tuan Leeuwenhoek berbalik. Wajahnya, bukan wajah, tapi kumpulan wajah-wajah korban, bergeser dan berteriak satu sama lain. Mulut-mulut itu membuka bersamaan, menjerit, memohon, tertawa. Tubuhmu segar, jiwamu bersih. Aku akan membuat rumah ini hidup lagi. Tuan Leeuwenhoek menyentuh kening Intan. Dan dalam sekejap, dia terbangun, tapi tidak di pesanggerahan. Kini ia berada di ruangan terang, kasur putih, perban melilit tubuhnya. Seorang wanita berseragam rumah sakit tersenyum padanya. Selamat datang kembali. Kamu ditemukan pingsan di hutan. Satu-satunya yang selamat. Raffi, Edo, suster menunduk. Kami hanya menemukan kamu. Dan, ini aneh, kamu memegang kamera dengan video sangat mengerikan. Kami hampir tak percaya itu nyata. Intan menatap ke jendela, tapi, tidak ada jendela. Ia bangkit dari ranjang. Dindingnya terlalu bersih, terlalu sepi. Lalu ia menyadari, ia sendirian. Tidak ada suara langkah, tidak ada pasien lain. Ia membuka pintu kamar rawat. Di balik pintu, aula pesanggerahan. Semua kembali. Ia tak pernah pergi. Pekan berikutnya, papan nama Vita Colonial Heritage terpancang megah di depan hutan. Pekerja mulai merapikan jalan setapak. Media berdatangan, dan di teras pesanggerahan, berdiri seorang pria jangkung dengan jas linen putih. Rambutnya perak, kulitnya pucat. Ia tersenyum melihat para pekerja mendekat. Selamat datang, ucapnya dengan suara berat. Rumah ini sudah sangat merindukan kalian. Kamera media merekam wajahnya sejenak. Samar, tapi jelas. Mata hitam, wajahnya berganti-ganti, seolah bukan milik satu orang. Dan jauh di bawah fondasi rumah, terdengar getaran kecil, seperti detak jantung. Pesanggerahan itu bernapas. Waktunya tiba. Jumat Kliwon pukul 18 waktu Indonesia Barat. Udara di kaki hutan mendadak pengap. Padahal langit cerah, angin tenang, dan burung-burung terdengar ramai sejak siang. Tapi begitu rombongan tamu undangan tiba di area pesanggerahan yang telah dipugar, alam seolah menahan napas. Acara pembukaan digelar sederhana. Dekorasi dipertahankan, seotentik mungkin. Dinding batu tetap dilapisi lumut. Kayu tua tetap dibiarkan keropos, demi nuansa sejarah. Seorang pria tinggi berkebangsaan Belanda berdiri di depan altar batu yang kini dijadikan panggung kecil. Jas putihnya licin, dasinya berwarna darah kering. Dialah Van Leeuwens, Direktur Vita Colonial Heritage. Tak seorang pun tahu nama itu tak pernah tercatat di dokumen manapun. Tak ada NIK, tak ada arsip kedutaan, tapi ia tahu segalanya tentang rumah ini. Bahkan lebih banyak dari penduduk desa yang tinggal di sini berpuluh tahun. Selamat datang, di rumah yang dahulu menjadi saksi kejayaan bangsa Eropa, dan kini kembali menjadi rumah untuk jiwa-jiwa baru yang haus sejarah. Ia tersenyum. Beberapa tamu merasa ada yang aneh, senyuman itu tak berkedip. Pukul 20, para tamu dijamu makan malam di ruang utama pesanggerahan. Lilin-lilin tua dinyalakan, lantai kayu berbunyi lembut saat mereka melangkah. Di sudut ruangan, lukisan wajah-wajah tanpa mata menggantung.
Salah satu tamu, seorang influencer pariwisata bernama Devi, mencoba membuat konten Instagram Live. Tapi kameranya hanya menampilkan bayangan tubuh-tubuh hitam berdiri melingkari meja makan. Saat ia berbalik, tak ada siapapun. Tertawa kecil, ia menganggap itu efek cahaya. Namun di rekaman video, bayangan-bayangan itu makin dekat, lalu menghilang saat ia sadar. Pukul 21.13. Salah satu tamu, seorang pejabat dinas budaya, ditemukan di kamar atas. Tubuhnya menggantung terbalik di langit-langit. Darahnya habis, wajahnya tersenyum. Di dahinya tertulis dengan arang. Sajian pertama. Tamu-tamu panik, tapi pintu-pintu tak bisa dibuka. Jendela-jendela seperti menyatu dengan dinding. HP tidak berfungsi. Tak ada sinyal. Van Lewens berdiri di ujung ruangan, diam, tapi mulutnya bergerak seakan berdoa. Dan altar batu di tengah ruangan mulai berdenyut pelan, seperti jantung. Pukul 21.30. Satu persatu tamu mulai melihat hal-hal aneh. Seorang pria melihat putranya, yang sudah meninggal 5 tahun lalu, berdiri di dapur, tersenyum, dengan wajah mengelupas. Seorang wanita mendengar ibunya memanggil dari dalam sumur, meskipun ibunya dikremasi. Seorang blogger melihat dirinya sendiri berdiri di luar jendela, menatap balik tanpa mata. Tangisan, jeritan, dan tawa mulai bercampur. Rumah itu hidup, dan lapar. Pukul 22, Intan muncul. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Wajahnya pucat, bajunya compang camping, tapi bola matanya seluruhnya hitam. Ia berjalan ke altar, berdiri di samping Van Lewens. Kalian yang datang, adalah bagian dari rumah ini sekarang. Kalian yang memuja masa lalu, akan dikunyah oleh masa lalu. Dan rumah ini akan hidup, selama kalian percaya pada sejarah. Tamu-tamu mencoba melarikan diri, tapi lantai terbelah. Dinding menggembung seperti daging. Tangan-tangan kurus mencuat dari bawah, menarik kaki, memeluk tubuh. Darah menyembur, teriakan menumpuk. Wajah-wajah tamu mulai melebur ke dinding, mengisi ukiran kosong. Pukul 0 tengah malam, sunyi, semua lilin padam. Rumah kembali diam, kecuali altar yang kini memancarkan cahaya merah dari dalam celahnya. Van Lewens melepas jasnya, kulit tubuhnya perlahan terkelupas, berubah menjadi kulit-kulit wajah-wajah lama yang saling menempel. Satu perjamuan lagi, cukup untuk seminggu. Intan berdiri di belakangnya, tersenyum. Pagi harinya, seorang wartawan lokal datang untuk meliput pembukaan resor baru. Ia heran karena area sudah sepi. Tak ada kendaraan, tak ada tamu, hanya bangunan tua yang kini terlihat lebih bersih. Segar, ia mengetuk pintu. Tak ada jawaban, namun dari dalam, terdengar suara garpu dan sendok. Dan seseorang bersenandung lagu Belanda kuno. Wartawan itu perlahan membuka pintu. Gelap, dan ketika ia melangkah masuk, kamera yang ia bawa merekam satu hal terakhir. Altar batu berlumut, dan bayangan tinggi tak bermuka yang berjalan ke arahnya. Lalu gelap, hari keempat sejak pembukaan. Nama Pesanggerahan Leeuwenhoek sudah muncul di media sosial. Tapi bukan karena promosi wisata. Karena hilangnya puluhan orang secara misterius. Tidak ada saksi keluar dari lokasi. Video terakhir yang beredar menunjukkan suara aneh dari dalam rumah dan siluet seorang wanita berdiri di balkon sambil menatap ke arah kamera. Banyak yang menyebutnya mirip Intan, mahasiswi yang dulu pernah hilang. Polisi mendatangi lokasi, tapi mereka hanya menemukan bangunan tua kosong. Tidak ada darah, tidak ada mayat, tidak ada bekas aktivitas. Namun aroma anyir dan lembab menyelimuti udara. Malamnya, satu orang kembali. Namanya Bagas, juru masak tambahan yang diundang untuk acara pembukaan. Ia ditemukan berjalan tanpa alas kaki di jalan desa. Wajahnya pucat, bajunya compang camping, dan tubuhnya penuh goresan. Tapi yang paling mengerikan adalah, matanya dijahit rapat. Dan di kulit dadanya tertulis dengan sayatan dalam bahasa Belanda kuno. Laat de laatste binnenkomen. Biarkan tamu terakhir masuk. Bagas dirawat di RS Jiwa. Ia tidak berbicara selama 2 hari. Hingga suatu malam, ia mulai mencoret-coret dinding kamarnya. Gambar demi gambar menggambarkan pesanggerahan tua, dikelilingi tangan-tangan kurus yang memanjat dinding. Di tengahnya, ia menggambar altar dan seorang pria jangkung tanpa wajah memegang kepala manusia seperti lentera. Paginya, ia menulis dengan darah di dinding. Aku masih di dalam, dan saat para perawat masuk, kamarnya kosong. Sementara itu, di dunia maya,
Seorang YouTuber Urban Explorer terkenal bernama Raka melihat semua ini sebagai peluang. Ia memutuskan untuk pergi ke Pesanggerahan Leeuwenhoek, melakukan eksplorasi horor yang ia siarkan langsung lewat live stream. Ia menolak semua peringatan. Kalau ini beneran tempat kerasukan kolonial, kita buktikan sendiri, katanya pada kamera. Raka tiba pukul 23.10 malam Jumat Kliwon. Ia masuk dengan kamera 360 derajat, mikrofon dada, dan sinyal satelit. Awalnya, semuanya biasa. Lantai berdebu, dinding lumutan. Ia tertawa kecil saat melihat altar batu. Nih ya, altar penyembahan. Coba kita duduk di sini, siapa tahu roh Belanda datang, katanya sambil duduk di altar. Itulah kesalahannya. Layar live stream mulai glitch. Komentar dari penonton panik. Siluet mulai muncul di belakang Raka. Lengan-lengan putih panjang merayap dari langit-langit. Mulut-mulut tanpa wajah terbuka serempak di dinding. Tiba-tiba, layar menjadi merah darah. Audio hanya menampilkan suara desis, dan suara Raka tertawa sendiri. Makin keras, makin aneh. Dia di sini, tamu terakhir. Kita semua masuk ke rumahnya. Pagi harinya polisi datang ke lokasi setelah laporan dari penonton live stream. Namun, sekali lagi, tidak ditemukan apapun. Semua data live stream hilang dari server. Channel Raka tak lagi ada. Namun di tengah altar, mereka menemukan satu benda. Kamera 360 derajat yang masih menyala. Dan dalam rekaman terakhirnya, ada satu frame sebelum layar hitam total. Wajah Raka yang sudah bukan Raka. Wajahnya dipenuhi mata, dan dari mulutnya keluar suara. Masih ada yang akan datang. Rumah ini tidak pernah kenyang. Seminggu kemudian, sebuah perusahaan properti lain mengirim tim survei untuk menjadikan Pesanggerahan sebagai museum sejarah kolonial. Mereka menyebut hilangnya orang-orang sebelumnya sebagai propaganda konten horor internet. Tapi sebelum sempat masuk ke lokasi, salah satu tim menggali dokumen lama di Belanda. Ia menemukan sebuah buku catatan tua bertahun 1852, berjudul De Zwarte Maagden van Leeuwenhoek. Para perawan hitam Leeuwenhoek. Isinya, catatan ritual pengorbanan manusia, perjanjian darah dengan entitas dari luar waktu, dan pembangunan Pesanggerahan sebagai tubuh tempat iblis tidur. Di halaman terakhir tertulis, rumah ini bukan bangunan, ia adalah mulut, dan kita semua adalah santapannya. Malam harinya, Pesanggerahan itu terlihat dari jauh seperti biasa. Sepi, tua, tapi jika kau berdiri cukup lama di depan altar, kau akan mendengar suara piring dan gelas beradu. Tawa pelan wanita, dan langkah kaki perlahan-lahan naik ke belakangmu. Dan jika kau menoleh, kau akan menjadi tamu terakhir berikutnya. Kisah masih berlanjut. Tanggal tidak tercatat, waktu tidak tercatat. Tidak ada yang tahu kapan ritual itu dimulai. Karena rumah itu tidak hidup mengikuti kalender manusia. Ia bangun ketika cukup darah mengalir. Dan kini, setelah puluhan nyawa dikunyah, saatnya bukan lagi sekadar memberi makan, tapi membangkitkan yang tertidur sempurna. Di bawah Pesanggerahan, di balik altar yang kini bersinar merah, terbuka lorong tua, lebih tua dari bangunan itu sendiri. Tidak lagi tanah, tidak lagi batu, tapi urat-urat raksasa dan daging hidup. Intan berdiri di tengah lorong, membawa sebuah kitab hitam. Di belakangnya, bayangan para korban yang telah menjadi bagian rumah mengikuti. Tubuh mereka setengah manusia, setengah dinding. Mata mereka kosong, tapi terus menatap, tunduk. Dia butuh satu lagi, bukan sembarang nyawa, tapi darah dari garis penjaga, darah yang mengikat rumah ini sejak pertama. Intan membuka halaman terakhir kitab. Tertulis dengan darah, saat tubuh dan jiwa lama bersatu, dan penjaga menyerahkan darahnya, maka perjamuan akan lengkap, dan tuan rumah akan bangkit. Bukan hanya dari rumah ini, tapi ke seluruh tanah yang mengundangnya. Van Leeuwenhoek, yang tubuhnya kini seperti bayangan yang membeku, berjalan mendekat. Di dalam tubuhnya, suara ratusan manusia berbisik, menyanyi, dan memohon. Ia berlutut di depan Intan. Ritual telah lengkap, tapi belum sempurna. Kita butuh penjaga aslinya, darah dari keturunan yang menghentikannya dahulu. Malam itu, seseorang datang ke desa. Namanya Ratna, keturunan lurus dari keluarga penjaga tanah partikelir. Ia kembali ke desa setelah bertahun-tahun tinggal di Belanda. Ia mendengar kabar Pesanggerahan dibuka kembali, dan merasa gelisah sejak Raka, teman masa kecilnya, hilang. Ratna mengunjungi Pesanggerahan sendirian, membawa manuskrip kuno dari leluhurnya.
Namun begitu ia memasuki gerbang tua, seluruh dunia berubah. Di dalam pesanggerahan, tidak ada meja, tidak ada altar, tidak ada debu. Yang ada hanyalah lorong berdarah menuju perut rumah, dan di ujungnya, bayangan Intan dan Van Lowens menunggunya. Selamat datang, Ratna. Sudah waktunya kau menyerah. Ratna mencoba membaca mantra pelindung dari naskah leluhur. Tapi halaman-halaman itu mulai terbakar dengan sendirinya. Tangannya membusuk, matanya menangis darah. Ritual telah mengunci satu-satunya penangkal. Darahnya mulai mengalir sendiri. Tubuhnya tertarik ke altar, namun ia melawan. Dengan suara terakhir, ia berseru, "Jika darahku jadi kunci, maka kutinggalkan tubuh ini tanpa jiwa." Dan ia menghantamkan kepala ke altar, memecahkan tengkoraknya sendiri. Darah memercik, lorong bergetar, jeritan menggelegar dari dalam dinding rumah. Sunyi, rumah itu, diam, seperti mati, tapi tidak sepenuhnya. Dari dalam sumur terdalam, suara terdengar. Tawa, lambat, dalam, bukan manusia. Tak masalah jika satu menolak. Dunia ini penuh darah baru. Dan ritual tak pernah butuh restu. Hanya butuh korban. Hari berikutnya, televisi nasional menyiarkan berita kecil. Sekelompok anak muda menghilang saat camping di hutan kawasan Pesanggerahan Tua. Lokasi wisata ditutup sementara. Namun di Twitter dan YouTube, kembali muncul video aneh. Video pendek yang hanya berdurasi 13 detik. Kamera menyorot ruangan tua. Di dinding, tertulis besar dengan darah. Ritual belum selesai. Di detik terakhir, wajah seseorang muncul cepat, mata hitam, mulut robek. Dan layar hitam. 1 minggu kemudian, undangan mulai dikirim oleh akun misterius bernama @lowenhoeklegacy. Pesanggerahan akan dibuka kembali. Ayo datang. Jadi bagian dari sejarah yang tak pernah tertulis. Lokasi disertakan. Formulir RSVP aktif. Ratusan orang mulai mendaftar. Influencer, travel blogger, pecinta horor, sejarawan, dan rumah itu menunggu. Membuka pintunya sekali lagi.